Ini adalah kisah yang menceritakan tentang Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang memiliki pernikahan spiritual dengan Nyi Roro Kidul, sebuah kisah penuh misteri, kekuatan gaib, dan takdir seorang pemimpin. Apakah ini hanya mitos? Atau ada rahasia besar yang tersembunyi? Mari kita simak cerita legendaris ini yang penuh makna dan pelajaran berharga. Malam itu, udara di Istana Merdeka terasa berbeda. Soekarno, Presiden Republik Indonesia, duduk termenung di beranda, matanya menatap kosong ke arah langit malam yang dihiasi bintang-bintang. Namun, pikirannya jauh melayang, terbawa oleh firasat aneh yang tak bisa ia mengerti. "Pak Karno, apa sampean hendak istirahat?" tanya Wijanarko, ajudan yang selalu setia menemani setiap langkahnya. Soekarno menggeleng pelan, senyum tipis tersungging di wajahnya. "Wijanarko, kau tahu apa yang membuat seorang pemimpin terjaga di malam hari?" tanya Soekarno. Suaranya lembut namun penuh makna. "Memikirkan rakyat, Pak," jawab Wijanarko ragu. Soekarno mengangguk. "Tepat sekali. Tapi malam ini ada sesuatu yang lain." Wijanarko memiringkan kepala, menunggu penjelasan. "Aku merasa dipanggil," Soekarno melanjutkan, suaranya penuh keyakinan. "Bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang lebih besar." Wijanarko diam, tahu betul bahwa Soekarno bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga seorang yang percaya pada kekuatan spiritual Nusantara. "Besok pagi, aku akan pergi ke Parangtritis," ucap Soekarno, tiba-tiba. "Parangtritis? Pak? Bukankah itu tempat Ratu Pantai Selatan bersemayam?" tanya Wijanarko dengan terkejut. "Benar," jawab Soekarno sambil berdiri, matanya penuh tekad. "Aku harus menemui dia." Esok pagi, Soekarno memulai perjalanan, ditemani oleh Kijo, seorang abdi dalam tua yang dikenal sebagai penjaga adat dan spiritual. Mereka tiba di Parangtritis menjelang senja, deburan ombak menyambut kedatangan mereka, seolah mengerti siapa yang datang. "Pak Presiden," kata Kijo, "di sini, setiap langkah harus penuh hormat. Jangan bicara sembarangan. Kita ada di gerbang dunia lain." Soekarno mengangguk, melepas sepatunya, dan melangkah ke pasir dengan kaki telanjang. Angin pantai membawa aroma asin yang menenangkan. Malam itu, Soekarno menjalani tirakat di tepi pantai. Kijo menyiapkan sesajen berupa bunga, dupa, dan air kelapa muda. Soekarno duduk bersila, matanya terpejam. Ia membiarkan pikirannya kosong, mendengarkan suara ombak yang seolah berbicara dalam bahasa yang hanya bisa ia pahami. Waktu berlalu, bulan purnama mencapai puncaknya. Tiba-tiba, angin berhenti berembus, dan suara ombak pun lenyap, digantikan oleh keheningan yang aneh. "Kau datang, Bung Karno," suara lembut seorang perempuan terdengar. Soekarno membuka matanya. Di hadapannya, berdiri seorang perempuan cantik luar biasa. Wajahnya bercahaya, mengenakan kebaya hijau yang memantulkan sinar bulan. Rambutnya yang hitam panjang terurai, seolah menyatu dengan gelombang laut di belakangnya. "Apa benar kau Nyi Roro Kidul?" tanya Soekarno dengan tegas, meski hatinya bergetar. Perempuan itu tersenyum lembut. "Aku adalah penjaga lautan ini. Aku adalah ratu dari selatan." Soekarno berdiri, tubuhnya tegap, meski rasa kagum tak bisa disembunyikan. "Aku datang bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk Nusantara. Aku memerlukan bantuanmu." Nyi Roro Kidul menatapnya dalam-dalam. "Bantuan apa yang kau butuhkan, wahai pemimpin negeri?" "Negeri ini sedang dalam masa sulit," jawab Soekarno. "Ancaman datang dari segala arah. Aku memerlukan kekuatan untuk melindungi rakyatku." Ratu Laut Selatan mengangguk perlahan. "Aku bisa membantumu, tetapi setiap kekuatan ada harganya." "Aku siap membayarnya," jawab Soekarno tanpa ragu. Perempuan itu tersenyum tipis. "Jangan tergesa-gesa, Bung Karno. Kekuatan besar bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk rakyatmu. Aku ingin tahu sejauh mana kau mau berkorban demi negeri ini." Soekarno menatap tajam. "Apapun itu, aku akan melakukannya." Nyi Roro Kidul mendekat, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba ombak besar muncul di belakangnya,
seolah menjadi perwujudan kekuatan yang ia miliki. Kalau begitu, katanya, kita akan memulai perjalanan ini bersama. Selama beberapa hari di Parangtritis, Soekarno sering berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul. Pertemuan mereka tidak hanya membahas kekuatan, tetapi juga filosofi kehidupan, sejarah Nusantara, dan makna menjadi pemimpin sejati. Hingga pada suatu malam, Nyi Roro Kidul memberikan sebuah tawaran yang mengubah segalanya. Bung Karno, katanya, kekuatan yang kau minta tidak bisa diberikan begitu saja. Ada ikatan yang harus kita jalani. Ikatan seperti apa? Tanya Soekarno. Pernikahan, jawab Nyi Roro Kidul tegas. Soekarno terdiam, memahami bahwa ini bukan pernikahan dalam arti duniawi, melainkan ikatan spiritual yang menghubungkan dua dunia, daratan dan lautan, manusia dan alam gaib. Aku siap, jawab Soekarno akhirnya. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, berlangsunglah sebuah upacara mistis yang hanya disaksikan oleh ombak dan bintang-bintang. Soekarno dan Nyi Roro Kidul mengikat janji untuk saling menjaga dan melindungi. Dari pernikahan spiritual inilah, Soekarno mendapatkan kekuatan yang ia butuhkan untuk menjalani tugasnya sebagai pemimpin bangsa. Setelah pernikahan spiritual itu, Soekarno merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih tenang, lebih percaya diri, seolah-olah semesta mendukung setiap langkahnya. Ketika kembali ke Jakarta, beban berat yang sebelumnya menghimpit pikirannya perlahan menghilang. Namun, pernikahan spiritual ini tidak hanya memberikan kekuatan. Setiap malam Jumat Kliwon, Soekarno merasa ada yang memanggilnya dalam mimpinya. Ia selalu melihat Nyi Roro Kidul berdiri di tepi pantai, mengenakan kebaya hijau dengan senyuman yang tak pernah pudar. Bung Karno, suara itu terdengar lembut, jangan lupakan janjimu. Laut ini adalah bagian dari Nusantara, dan aku adalah penjaganya. Bersama, kita melindungi negeri ini. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Setiap kali Soekarno terbangun, ia merasa energi baru mengalir dalam dirinya. Dalam setiap pidato, ia berbicara dengan kekuatan yang membuat seluruh bangsa terpesona. Bahkan para lawan politiknya pun tak bisa menyangkal harisma yang terpancar dari dirinya. Namun, tidak semua pihak senang dengan kekuatan baru yang dimiliki Soekarno. Di tengah pemerintahannya, muncul kelompok-kelompok yang berusaha menggulingkan kekuasaannya. Beberapa di antaranya bahkan menggunakan cara-cara mistis untuk melemahkan sang presiden. Suatu malam, saat beristirahat di Istana Bogor, Soekarno merasakan hawa dingin yang tak biasa. Ia membuka matanya dan melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya berupa kabut gelap yang bergerak mendekatinya. "Siapa kau?" seru Soekarno dengan suara tegas. Bayangan itu tidak menjawab, namun semakin mendekat. Dalam sekejap, Soekarno merasa tubuhnya lumpuh dan tidak bisa bergerak. "Bung Karno, ingat janji kita." Suara Nyi Roro Kidul tiba-tiba terdengar di telinganya. Dalam kepanikannya, Soekarno memejamkan mata dan membayangkan pantai Parangtritis. Ia memanggil nama sang ratu dalam hati. Tiba-tiba angin kencang berhembus masuk ke dalam ruangan, menggantikan kabut hitam itu dengan aroma laut yang menenangkan. Dalam bayangannya, Soekarno melihat sosok Nyi Roro Kidul berdiri di sisinya, melindunginya dari ancaman gaib. "Bung Karno," kata Nyi Roro Kidul, "ini baru permulaan. Kekuatan ini bukan hanya milikmu, tetapi untuk seluruh Nusantara. Jangan biarkan siapapun menghancurkannya." Setelah kejadian itu, Soekarno semakin yakin bahwa hubungan spiritualnya dengan Nyi Roro Kidul adalah bagian penting dari takdirnya sebagai pemimpin. Setiap bulan, ia menyempatkan diri untuk kembali ke Parangtritis. Di sana, ia menghabiskan waktu berbicara dengan Nyi Roro Kidul, membahas berbagai hal mulai dari strategi pemerintahan hingga filosofi kehidupan dan kematian. "Bung Karno," kata Nyi Roro Kidul suatu hari kau akan menjadi pemimpin yang luar biasa, tetapi ingat, kekuatan ini juga bisa menjadi beban. Banyak yang akan mencoba merebutnya darimu." "Aku tahu," jawab Soekarno, "tapi selama aku memiliki kau di sisiku, aku tidak takut." Nyi Roro Kidul tersenyum. "Aku akan selalu bersamamu selama kau setia pada janjimu. Tapi ingat, kekuatan ini tidak abadi. Ketika waktumu telah habis,
Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Soekarno mengangguk, memahami bahwa setiap kekuatan memiliki batasnya. Tetapi bagi Soekarno, yang terpenting adalah menggunakan kekuatan itu untuk melindungi rakyatnya selama ia masih bisa. Namun, hubungan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Beberapa penasihat spiritualnya bahkan mencoba memperingatkan sang presiden. "Pak Karno," kata salah seorang penasihat, "hubungan dengan dunia gaib itu berbahaya. Apalagi dengan sosok seperti Nyi Roro Kidul. Dia bisa menuntut sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan." Soekarno hanya tersenyum. "Aku tahu apa yang kulakukan dan aku percaya pada kekuatan yang diberikan oleh Sang Ratu. Ini adalah bagian dari tanggung jawabku sebagai pemimpin Nusantara." Namun, tidak semua orang setuju. Beberapa pihak mulai menyebarkan rumor tentang pernikahan spiritual ini, menyebutnya sebagai bukti bahwa Soekarno terlalu bergantung pada hal mistis. "Soekarno bukan hanya pemimpin politik, tapi juga pemimpin spiritual," ujar seorang pengkritik dalam sebuah surat kabar. "Tapi sampai kapan negeri ini bergantung pada kekuatan gaib?" Meski demikian, Soekarno tetap teguh pada keyakinannya. Ia tahu bahwa hubungan ini adalah bagian dari jalannya sebagai pemimpin. Hubungan spiritual antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul terus berjalan, tetapi masalah duniawi semakin menekan. Di satu sisi, Soekarno menghadapi tekanan dari para politisi yang berusaha menjatuhkannya. Di sisi lain, ia mulai merasakan dampak dari janji pernikahannya dengan Nyi Roro Kidul, bukan hanya sebagai kekuatan, tetapi juga sebagai tanggung jawab besar yang terus membebani pikirannya. Suatu malam, Soekarno bermimpi kembali berada di tepi pantai Parangtritis. Kali ini suasana terasa berbeda. Ombak tidak tenang, langit kelabu, dan angin bertiup kencang. Di kejauhan, ia melihat Nyi Roro Kidul berdiri dengan ekspresi serius. "Bung Karno," suara sang ratu terdengar lebih tegas dari biasanya. "Aku merasa ada yang mengusik keseimbangan." "Apa maksudmu?" tanya Soekarno. "Banyak pihak yang berusaha melawan kita, bukan hanya dari dunia manusia, tetapi juga dari dunia gaib," jawabnya. "Aku sudah memperingatkanmu, kekuatan besar ini juga membawa ancaman besar." Soekarno terdiam. Ia menyadari betapa besar beban yang harus ia pikul sebagai pemimpin, bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia spiritual. "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan?" tanya Soekarno. "Kau harus tetap teguh," kata Nyi Roro Kidul. "Tapi ingat, setiap keputusan yang kau ambil akan berdampak pada dua dunia ini. Jangan sampai kau lengah." Di sisi lain, intrik politik semakin memanas. Beberapa kelompok mulai menyusun rencana untuk melemahkan Soekarno, tidak hanya melalui cara-cara duniawi, tetapi juga melalui praktik-praktik mistis. Salah satu tokoh utama dari kelompok ini adalah seorang dukun sakti bernama Mbah Dipo. Mbah Dipo dikenal sebagai seorang dukun sakti yang mampu memanggil kekuatan kegelapan. Ia merasa bahwa hubungan antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul telah mengganggu keseimbangan antara daratan dan lautan. Mbah Dipo bersumpah untuk menghentikan Soekarno dengan cara apapun. Pada suatu malam, ia melakukan ritual besar di sebuah gunung terpencil, memanggil kekuatan gaib untuk menyerang Soekarno secara langsung. "Aku memanggilmu, kekuatan dari kegelapan," seru Mbah Dipo, di tengah asap dupa yang membumbung tinggi. "Lumpuhkan Soekarno, hancurkan kekuatannya, dan kembalikan keseimbangan dunia ini." Sementara itu, di Istana Merdeka, Soekarno merasakan hawa dingin yang menusuk tubuhnya. Ia tahu bahwa ada ancaman besar yang datang kepadanya. Dengan segera, ia memusatkan pikirannya dan memanggil Nyi Roro Kidul dalam hati. "Ratu, ada bahaya yang mengancam," pikirnya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus ke dalam kamar, membawa aroma laut yang khas. Nyi Roro Kidul muncul di hadapannya, dengan sikap tegas berkata, "Aku tahu, Bung Karno. Mbah Dipo telah memanggil kekuatan kegelapan untuk melawanmu, tapi jangan khawatir. Aku ada di sisimu." Malam itu, pertempuran gaib pun terjadi, tak terlihat oleh mata manusia biasa. Nyi Roro Kidul melindungi Soekarno dari serangan Mbah Dipo, namun pertempuran itu menguras energi spiritual Soekarno. Setelahnya,
Soekarno mulai merasakan dampak dari hubungan spiritualnya. Ia sering merasa lelah secara fisik dan mental. Dalam pertemuan berikutnya dengan Nyi Roro Kidul, Soekarno mengungkapkan keraguannya. "Ratu, aku merasa semakin berat menjalani semua ini. Apakah ini benar-benar untuk kebaikan rakyatku, atau hanya untuk memenuhi ambisi pribadiku?" Nyi Roro Kidul menatapnya dengan penuh pengertian. "Bung Karno, tidak ada jalan mudah bagi seorang pemimpin. Tapi kau harus ingat, kekuatan ini adalah untuk melindungi Nusantara, bukan untuk dirimu sendiri. Jika kau merasa beban ini terlalu berat, kau bisa melepaskan ikatan kita. Tapi ingat, konsekuensinya akan sangat besar." Soekarno terdiam, menyadari bahwa keputusan ini tidak bisa diambil dengan terburu-buru. Suatu malam, Soekarno menghadapi serangan besar-besaran dari dunia gaib yang dipimpin oleh Mbah Dipo. Kali ini, serangan tersebut tidak hanya mengancam dirinya, tetapi juga keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Soekarno kembali memanggil Nyi Roro Kidul untuk membantunya. Namun sang ratu tampak ragu. "Bung Karno, aku bisa melindungimu, tapi kekuatan kita semakin melemah karena serangan terus-menerus ini. Kau harus mengambil keputusan besar. Apakah kau tetap ingin melanjutkan hubungan kita, atau melepaskannya demi keselamatan semua orang di sekitarmu?" Setelah mempertimbangkan dengan panjang, Soekarno akhirnya membuat keputusan yang mengejutkan. Ia memutuskan untuk melepaskan hubungan spiritualnya dengan Nyi Roro Kidul demi melindungi rakyatnya dari ancaman yang lebih besar. Malam itu, di tepi pantai Parangtritis, Soekarno berdiri di bawah sinar bulan, sementara Nyi Roro Kidul muncul untuk terakhir kalinya, mengenakan kebaya hijau yang memancarkan cahaya lembut. "Bung Karno," kata Nyi Roro Kidul, suaranya penuh emosi, "aku mengerti keputusanmu. Kau adalah pemimpin sejati yang selalu mendahulukan kepentingan rakyatmu." Soekarno menatap sang ratu dengan mata berkaca-kaca. "Ratu, aku berterima kasih atas semua yang telah kau berikan, tapi aku harus menjalani takdirku sendiri, tanpa membebani dunia lain." Nyi Roro Kidul tersenyum. "Kau selalu memiliki tempat di hati lautan ini. Selamat tinggal, Bung Karno." Dengan kata-kata itu, sang ratu menghilang, meninggalkan Soekarno yang berdiri sendirian di tepi pantai. Air mata perlahan jatuh di pipinya. Setelah memutuskan hubungan spiritualnya, Soekarno terus memimpin bangsa dengan segala kekuatannya. Meskipun ia kehilangan kekuatan dari dunia gaib, harisma dan semangat juangnya tetap hidup dalam hati rakyat Indonesia. Kisah ini menjadi legenda yang terus dikenang, sebagai bukti bahwa hubungan manusia dengan dunia spiritual adalah cerminan dari tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh seorang pemimpin sejati. Begitulah kisah legendaris tentang pernikahan spiritual antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Sebuah cerita yang penuh dengan intrik, kekuatan gaib dan tanggung jawab besar sebagai seorang pemimpin. Kisah ini bukan hanya sekedar mitos, tapi juga pengingat tentang bagaimana hubungan manusia dengan alam dan dunia spiritual bisa menjadi bagian penting dari perjalanan hidup. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.